யாருன்னு மட்டும் சொன்னா தொண்டு தொண்டா வெட்டிடுறோம். டேய் ஜெனரேட்டர் போடுங்கடா. Sebuah film berjudul Ryan tahun 2024. Entahlah, film ini sepertinya akan masuk dalam jajaran film aksi terbaik dan terpaling adrenalin yang pernah saya tonton karena keren banget. Sangat menggugah emosi dan hormon-hormon kebrutalan sehingga daripada berlama-lama langsung saja pasang handsfree, smitriskan peserbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan ceki cerot. என்னையும் இவனையும் ஒன்னையும் பெக்கும்போது ஒன்னாகாத அம்மாக்கு இப்பவும் ஒன்னாகாது. Berlatar di sebuah kampung kecil tepat saat seorang ibu sedang melahirkan anak keempatnya, kisah akan berfokus pada anak tertua si ibu yang bernama Ryan. Ia dan kedua adik laki-lakinya sedang menunggu ibu mereka selesai melahirkan dan saat waktunya tiba, si ibu melahirkan bayi perempuan yang hal itu disambut dengan rasa bahagia oleh Ryan karena memang menginginkan seorang adik perempuan setelah dua adik sebelumnya semuanya laki-laki. Tak hanya itu saja, Ryan bahkan diberikan kesempatan langka saat ia diminta seorang pendeta setempat untuk memberikan nama bagi adik bungsunya, di mana Ryan memberikan nama Durga sesuai nama salah satu dewi-dewi di kepercayaan Hindu yang diyakini sebagai perlindungan, perang, dan kehancuran. Durga, Durga, Durga. Sebagai anak tertua, Ryan selalu bertugas mengasuh Durga yang memang Ryan sangat senang dan tulus melakukannya. Sampai suatu hari ketika ayah dan ibu pergi ke kota untuk membeli sesuatu, Ryan diminta untuk menjaga ketiga adik-adiknya yang masih kecil karena mereka akan pulang sangat malam sekali. 2 hari berlalu, Ryan terus menunggu kepulangan orang tuanya dengan tetap menjaga dan merawat ketiga adiknya dengan baik, di mana Ryan yang mulai khawatir pun memutuskan untuk pergi menemui si pendeta dengan membawa serta ketiga adiknya tepat saat sedang turun hujan. Pendeta menyuruh Ryan dan adik-adiknya tidur saja, sementara ia akan mencoba mencari kabar pada beberapa orang yang sering ke kota untuk memastikan di mana ibu dan si bapak berada. Yang ketika sudah pagi, Ryan tak sengaja terbangun setelah mendengar suara si pendeta yang sedang ngobrol dengan seseorang di luar, yang ternyata si pendeta berniat menjual Durga, adik bungsunya Ryan, seharga kalau dirupiahkan sekitar 1,5 juta rupiah kepada seseorang yang sedang membutuhkan bayi perempuan. Entah kemana orang tua mereka, apakah masih hidup atau tidak, entahlah. Yang pasti Ryan akan selalu melindungi adik-adik kecilnya, sehingga ketika si pendeta berniat membawa Durga, Ryan dengan insting seorang kakak pun langsung mengambil sebilah parang dan menghantamnya hingga si pendeta meninggal dunia. Ryan berniat membawa adik-adiknya pergi ke kota. Ia dengan otak cerdasnya pun meletakkan beberapa ranting pohon besar di tengah jalan untuk membuat sebuah truk berhenti agar bisa naik secara diam-diam dan pergi dari kampung sialan ini. Dan inilah Ryan. Tiba di kota, lebih tepatnya sebuah pasar, Ryan yang baru bangun pun kembali mengacungkan parang tajam setelah menganggap jika supir truk tersebut berniat macam-macam. Kebetulan di situ juga ada seorang pengepul sayur-sayuran bernama Sekar yang merasa jika ada sesuatu yang menarik dalam diri seorang Ryan dan memutuskan untuk menjadikannya sebagai teman. Sekar pun bertanya, bagaimana kau dan adik-adikmu akan bertahan hidup? Ryan pun menjawab, tadi aku melihat 2 anjing di pasar ini, makan dan tidur di tempat ini. Jika hewan tidak berakal saja bisa bertahan hidup, kenapa aku tidak? Cukup berikan pekerjaan, dan aku dan adik-adikku tidak akan pernah merepotkanmu.
Dengan bantuan Sekar, Ryan pun mulai bekerja serabutan. Apapun ia kerjakan, tidak pernah sekalipun mengeluh. Bahkan dengan upahnya yang pas-pasan, Ryan bisa memanage dengan sangat baik ketika ia mendatangi seorang nenek penjual susu dan roti untuk membuat sebuah kesepakatan bahwa ia akan membayar si nenek per bulan untuk menyisihkan sedikit susu dan roti sisa agar adik-adiknya bisa tetap mengkonsumsi makanan bergizi. కొంచెం పాలు మేడం. Selesai dengan masalah perut, Ryan kini membuat kesepakatan dengan Sekar agar memotong separuh dari upahnya asalkan Sekar mau mencarikannya tempat tinggal yang layak untuk ia dan adik-adiknya bisa tidur aman. Yang setelah Sekar sepakat dan Ryan kembali pergi bekerja, salah satu orang pasar pun berkata, அதுக்குள்ள அவங்க கூட ஃப்ரெண்ட் ஆகிக்குவோம் சார் 20 tahun kemudian, kini Sekar sudah tua dan beruban. Saat ini ia sedang melakukan pertemuan dengan seorang pembisnis yang berniat menguasai semua pedagang UMKM di kampung ini, termasuk tempat jualan Ryan dan dua adiknya yang ternyata sekarang menjadi seorang penjual makanan. Sekar yang menjadi orang terdekat mereka pun tahu betul jika Ryan tidak akan pernah menjual lapaknya, di mana Sekar juga memperingatkan si pebisnis untuk jangan pernah mau berurusan dengan tiga bersaudara tersebut karena sudah banyak sekali cerita tentang mereka yang akan melakukan tindakan apapun kepada orang lain yang mengganggu ketentramannya. Nah, Segarna. Nightlang hotel poinnya. Dan ya, muncullah Mutu, adik pertama Ryan yang dikenal sering bersikap arogan, sehingga ketika si pebisnis tidak memperdulikan peringatan Sekar, ia pun harus merasakan akibatnya ketika sebuah botol mendarat tepat di bebatok hulunya. Dan inilah dia Ryan sekarang, menjadi seorang mas-mas penjual nasi goreng dengan kumis tebal, rambut pendek, dan postur tubuh kecilnya, di mana Ryan jualan dibantu oleh kedua adiknya, yaitu tentu saja ada Mutu dan adik keduanya yang bernama Manik. Sedangkan Durga, si adik bungsu, tinggal di rumah dan mengurus urusan rumah tangga. என்னடா இப்ப பாரு பொம்பளைங்க சமாச்சாரம் அது இதுன்னு அந்த பொண்ணு வந்து புலம்பிட்டு போகுது. Nah, apalah unulna. Selama 20 tahun ini, Ryan berperan menjadi seorang ayah, ibu, sekaligus kakak. Berkat Ryan jugalah adik-adiknya bisa hidup sejahtera seperti sekarang. Contohnya seperti si Manik, adik keduanya, yang saat ini berstatus mahasiswa di salah satu kampus meski sesekali sering terlibat perkelahian dengan saingannya. Tiba di rumah, kita akan melihat Durga yang saat ini sudah jebrok alias dewasa. Ia bertugas menjaga rumah dan bersih-bersih, termasuk menyiapkan makanan untuk mereka bisa makan bersama. Nah, Segar அண்ணா வந்து போச்சு. ஏன் உனக்கு தான் நான் வீட்ல சாப்பாடு பண்ணி வச்சிருந்தேன்ல. ஒன்ல நீ சாப்பிடு. Keesokan paginya, Ryan kedatangan Sekar yang ingin memberitahu tentang si Mutu, adik pertamanya yang lagi-lagi membuat masalah, yaitu menggetok kepala seseorang kemarin siang, yang karena wilayah ini adalah wilayah kekuasaan kelompok gangster yang dipimpin oleh seorang bos bernama Durai. Sekar pun menyarankan agar Ryan datang menemuinya untuk sekedar mengklarifikasi terkait apa yang sudah dilakukan oleh Mutu adiknya. துரன் என்ன பார்க்கணும். அண்ணா ஒரு மீட்டிங்ல இருக்கிறாரு இப்படி வரமான்னு இல்லை சரிண்ணா. Dan inilah bebenguk Durai, bos gangster penguasa kota ini yang kebetulan sedang melakukan pertemuan dengan seseorang bernama Setu yang merupakan bos gangster dari kelompok lain. Diketahui bahwa dulunya kota ini dikuasai oleh ayahnya Setu, namun Durai berhasil membunuh ayahnya Setu dan merebut semua bisnis termasuk kekuasaannya di tempat ini. எங்க அப்பா போட்டு சமாதானமா போயிடலான்னு சொல்லிட்டீங்க. Saat ayahnya dibunuh, Setu kebetulan sedang berbisnis di luar negeri, sehingga ketika sudah pulang, Setu langsung merekrut kembali mantan pasukan ayahnya, membuat kelompok baru yang lebih kuat, menjalankan berbagai bisnis ilegal, dan tak segan-segan menghabisi siapapun yang menghalangi tujuannya. Sekarang Setu ingin mengambil kembali apa yang sudah direbut oleh Durai, yaitu kota ini termasuk semua bisnis yang ada di dalamnya. Meski keduanya punya perjanjian damai untuk tidak terjadi pertumpahan darah lagi, tetapi dendam tetaplah dendam. Setu hanya ingin memperingatkan Durai bahwa jika waktunya sudah tepat, ia akan mengambil kembali apa yang seharus menjadi miliknya. நான் அவங்கள நக்கலா பேசுறான்.
Tak lama setelah Setu pergi, muncullah Ryan dan Sekar yang ingin meminta maaf atas keributan yang ditimbulkan oleh Mutu adiknya. Durai sih memaafkan saja dan tidak ada masalah. Tapi untuk urusan dengan si korban alias si pembisnis yang diketok kepalanya, Durai tidak bisa membantu dan mempersilahkan Ryan untuk menyelesaikannya sendiri. இல்லைண்ணா இனிமேல் இப்படி நடக்காத பார்த்துக்கிறேன். ஒவ்வொரு தடவையும் இப்படி வந்து பேசுறதால தான் ஓகேயா இருக்குது, இல்லைன்னா பிரச்சனை பெருசா இருக்கும். அப்புறமா சொல்லு. இன்னான்னு கேட்டுக்க. ஏய் என்ன பாக்குற? புதுசா வேலைக்கு சேர்ந்திருக்கியா? அவனாண்டெல்லாம் வச்சுக்காத, போ. சரிண்ணா. Sekembalinya dari kediaman Durai, Ryan langsung mendapat kabar buruk dari Durga terkait Mutu yang digiring ke kantor polisi atas laporan dari si korban, di mana Ryan dengan cepat pergi ke sana untuk mencegah adiknya di penjara. Karena Mutu sering membuat keonaran, kali ini petugas tidak bisa membantu Ryan. Satu-satunya cara agar Mutu tidak di penjara hanyalah menemui si korban dan membujuknya agar mencabut laporannya. Tak buang waktu, Ryan langsung menemui si korban alias si pebisnis yang sedang dirawat di puskesmas. Dengan raut wajah yang pikarunyaun dan bahasa yang lembut nan sopan, Ryan mencoba meminta si pebisnis agar mencabut laporannya. Namun, apa jawaban si pembisnis? Ya, ia tidak akan pernah mencabut laporannya dan justru mengancam akan membuat Mutu membusuk di penjara. Sehingga Ryan langsung menunjukkan sosok aslinya yang tidak akan pernah bisa ditolak oleh siapapun. அவன் உள்ள இருக்க மாட்டான். இங்கேருந்து நான் ஸ்டேஷன் போகிற வரைக்கும் உனக்கு டயம். ஆனால் கன்ஃபார்மாக ஒரு நாள் உன் உயிர் போயிடும். Beberapa menit kemudian, si pebisnis langsung mencabut laporannya dan Ryan berhasil membawa Mutu kembali pulang meski sempat kesal karena ini bukanlah kali pertama Mutu membuat masalah seperti ini. Malamnya Mutu langsung pergi ke warung Abok untuk minum-minum. Di antara semua adik-adik Ryan, hanya Mutulah yang paling beban. Belum punya pekerjaan, menolak bersekolah, tidak punya ijazah, tidak jelas masa depannya. Namun meski begitu, ia punya seorang kekasih bernama Mega yang ayahnya tidak pernah setuju anaknya berpacaran dengan seorang pengangguran seperti si Mutu ini. Tetapi karena Mega sudah kepalang jatuh cinta, ia tetap mempertahankan hubungan tersebut. Beralih ke Manik alias adik keduanya Ryan yang sengaja dibiayai kuliah agar punya masa depan cerah. Ternyata tak jauh beda dengan Mutu, Manik juga sering terlibat masalah di kampus tatkala ia mulai mencalonkan diri sebagai ketua BEM atau Presma alias Presiden Mahasiswa. Alih-alih fokus belajar, akhir-akhir ini Manik justru malah lebih sibuk melakukan kampanye dan tidak jarang terlibat keributan dengan calon kandidat lain yang merupakan anak orang kaya yang sempat melibatkan polisi untuk mengancam Manik agar mundur dari pencalonan. நீ என்ன பண்ற? நாளைக்கு நேரா காலேஜுக்கு வந்து வாபஸ் வாங்கணும்னா வாபஸ் வாங்க. அதை விட்டுட்டு வாய் பேசக்கூடாது. வந்தமா படிச்சமா. Sama seperti Mutu, ketika Manik tak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, ia sudah pasti mengadu kepada siapa lagi kalau bukan Ryan, kakak tertuanya. Namun alih-alih membantunya, Ryan justru malah menyuruh Manik untuk mundur saja dari percalonan. Karena menurutnya itu hanya mendatangkan banyak masalah dan kemudorotan. Bukannya fokus belajar dan lulus dengan nilai bagus, Manik justru akan lebih sibuk dengan urusan politik dan Ryan tidak mau Manik adiknya terjun dalam dunia seperti itu. Di luar dari kehidupan Ryan dan lingkungan para gangster, kita akan diperkenalkan pada seorang komandan polisi yang mendapat tugas dari atas untuk membuat kota ini bersih dari preman, di mana si komandan punya rencana terselubung untuk mengadu domba kelompok Durai dan kelompok Setu, sehingga ia hanya tinggal duduk manis dan menyaksikan kedua kelompok itu saling bunuh satu sama lain. கொஞ்ச நாள் வேடிக்கை பார்க்க போறேன். Tak buang waktu, komandan langsung menjalankan rencananya dengan membayar beberapa orang untuk mencegat Setu dalam perjalanan, di mana Setu dan anak buah pun berhasil selamat karena para penyerang bukan orang yang profesional. Setelah selesai, para preman ini pun meminta bayaran kepada si komandan, tetapi
Ya, si komandan yang seharusnya melindungi warga sipil pun malah menembak mereka semua. Ia mengaku terpaksa melakukan itu demi untuk melenyapkan saksi mata sekaligus menjaga kerahasiaan rencananya. Setu sendiri sangat murka dengan penyerangan tadi. Sesuai rencana si komandan, Setu dan ajudan pun mengira jika para penyerang itu adalah orang suruhan kelompoknya Durai, sehingga mereka akan mulai menyusun rencana untuk melakukan serangan balasan. It has started. Kembali ke Ryan yang sedang melakukan pertemuan dengan keluarga dari calon suaminya Durga, mereka sepakat untuk menikahkan keduanya. Namun ada satu hal yang perlu diselesaikan, yaitu terkait acara pernikahan yang ingin diselenggarakan secara meriah. Karena diketahui jika keluarga mempelai pria adalah keluarga dari kalangan terpandang, bahkan calon suaminya Durga sendiri adalah pegawai pemerintahan. Sesuai adat dan kebiasaan di sana, seluruh biaya pernikahan harus ditanggung oleh keluarga dari pihak perempuan, yang alhasil Ryan harus mengumpulkan uang yang cukup untuk menggelar pesta pernikahan tersebut. Tidak hanya Ryan yang harus memutar otak, Mutu juga ikut pusing harus mencari uang kemana, sedangkan ia sendiri belum punya pekerjaan tetap. Terlebih lagi ketika calon mertuanya alias ayahnya Mega terus mendesak dan menghina Mutu yang dinilai sebagai pengangguran tak berguna, sehingga bukannya ikhtiar cari uang, Mutu malah nongkrong di warung abok dengan minum Homer sebagai solusinya tepat saat Mega datang memarahi Mutu atas perlakuan kasarnya kepada sang ayah tadi siang, sampai-sampai Mega menampar Mutu di depan semua orang. Secara kebetulan ada beberapa anak buah Durai yang juga nongkrong di sana ketawa ketiwi tepat saat Mutu baru saja ditampar, sehingga ketika dalam pengaruh alkohol, Mutu menjadi kehilangan akal sehatnya dan menuduh mereka semua sedang mentertawakannya. Dan ya, terjadi keributan antara Mutu dan anak buah Durai, di mana pihak lain juga ikut nimbrung dalam keributan tersebut yang ternyata itu adalah orang-orang dari kelompoknya si Setu yang tadinya berniat membalas dendam, sehingga Mutu jelas berada di tempat dan waktu yang salah dan harus terlibat dalam konflik serius ini. Pada akhirnya, Mutu menjadi satu-satunya orang yang masih hidup dari keributan tersebut, yang tak berapa lama muncullah si komandan yang datang untuk memastikan jika rencananya berhasil dengan sempurna, yaitu membuat kedua kubu saling bunuh satu sama lain. சார் இஸ் அலைவ் ஆம்புலன்ஸ் கூப்பிடுவா சார் போட்டோம் இவன் பொழைச்சா நம்ம நினைச்சது Saat akan pergi itulah, si komandan tak sengaja melihat Mutu tergeletak di dekat pembuangan sampah. Ia pun memotretnya untuk dijadikan bukti dan mengira jika Mutu adalah salah satu orang dari kedua kelompok tersebut. Kembali ke Ryan yang baru saja pulang jualan, ia langsung dikejutkan oleh Mutu adiknya yang terluka sehabis terlibat perkelahian. Sempat marah karena Mutu terus saja membuat masalah, Ryan berhasil ditenangkan dan yang pasti harus memutar otak lagi untuk membereskan kekacauan yang dilakukan oleh adik bebannya. Tak lama muncullah panggilan telepon dari seseorang yang tiada lain adalah Durai, sang bos preman penguasa kota ini. Ternyata satu dari beberapa orang yang mati di warung abok tadi adalah anak lelakinya Durai yang sedang nongkrong bersama teman-temannya, di mana Durai sudah mendengar kabar jika Mutu ikut terlibat dalam keributan tersebut dan menjadi satu-satunya orang yang masih hidup. Dengan kata lain, Durai menganggap bahwa putranya telah dibunuh oleh Mutu, sehingga Ryan diminta untuk segera menyerahkan adiknya sebelum pagi, karena jika tidak, Durai mengancam akan mengerahkan seluruh bala pasukannya untuk mendatangi rumah Ryan dan menghabisi semua adik-adiknya. Durai sendiri terlihat sedang meratapi kematian putranya dengan didampingi oleh para pengawal setianya, di mana listrik tiba-tiba padam yang membuat satu anak buahnya harus keluar memeriksa generator, tapi tiba-tiba ya, muncullah Ryan yang langsung menghajar semua pengawal, di mana Mutu dan Manik pun ikut membantu mengajar mereka semua dan
Tersisa Durai yang masih hidup dengan raut wajah penuh ketakutan. Ia baru sadar jika dirinya sudah melakukan kesalahan besar ketika telah membuang banyak waktu dengan membiarkan Ryan mendatanginya duluan. Sehingga sekarang semuanya sudah terlambat. Ryan tidak akan pernah membiarkan Durai hidup. நீ மட்டும் என் ரத்தமா இல்லைனா